Jujur ya guys, ini kalau misalnya bikin kayak drama nih, kalau misalnya aku nggak suka sama drama itu dan kamu suka banget, itu good for you ya. Mas, karena ini kan semua selera-seleraan, jadi jangan baper kalau aku nggak suka sama drama yang kamu suka banget gitu, karena itu semua selera gitu loh. Jadi kayak kita semua chill kan di sini. Jadi ya udah. Halo semuanya, welcome back to my channel. Ini jadi ceritanya udah separoh pakai base dan tadi kita mau kayak drama talks. Nah tapi aku belum bisa spill dulu nih base-nya apa, maaf ya, miane. Nah hari ini kita bakal kayak drama talks, drama-drama yang udah aku tonton selama dari Januari deh kayaknya. Lama banget ya, ini emang agak-agak tertunda gitu kayak drama talksnya. Ya begitulah, ketika aku kayak merasa kayak baru mau bikin kayak drama talks, tiba-tiba kayak ada drama ini, ada drama itu, jadi ntar dulu deh gitu, ketunda-tunda terus juga sempat ada di titik kayak aduh bikin kayak drama talks nggak ya gitu, tapi ternyata kalian masih excited buat nonton. Dan seperti biasa ya, ini penuh dengan spoiler, jadi kalau kalian belum nonton drama ini, sebentar aku akan sebutin drama-dramanya, dengan kalian close dulu videonya atau kalian mute aja kalau kalian mau nonton make upnya. Cuman aku khawatir ntar ada stiker-stiker atau ada klip-klip, ntar kalian malah kena bocoran, jadi maaf ya. Drama yang akan aku bahas hari ini adalah Run On, Our Beloved Summer, Now We Are Breaking Up, All of Us Are Dead, She Was Pretty 2521, sama Bisnis Proposal. Oke? Jadi mana yang belum nonton atau ada yang kayak belum nonton tapi tertarik nonton, you might wanna be careful. Anyways guys, how are you? Kayak udah lama gak make up tutorial, yang udah chit-chat aja, ngoceh aja. Kayak di 2020 aku lumayan sering gak sih bikin kayak gitu, dan 2021 tuh agak jarang. Dia lebih kayak udah look atau bikin one brand tutorial atau nyobain nge-review makeup gitu. I kinda miss doing this chill chit-chat type of video. For the concealer, aku mau pakai spotlessnya Made for Makeup. Nah, anyways, jadi pertama, dulu aku tuh pusing banget ya, karena dulu tuh aku bikin K-drama talks kan kayak ya udah sambil apa ya, kayak baru awal-awal nonton K-drama, everything seems so fun, everything seems so interesting. Tapi sekarang tuh udah agak lebih santai, lebih picky gitu loh jadinya kayak sama K-drama. Dulu tuh aku tuh tonton sampai habis, sampai episode 16, meskipun tengah-tengah aku kayak nggak menarik lah gitu, aku kayak tapi tonton aja sampai habisin gitu. Kalau sekarang tuh enggak, jadi makanya tuh jujur salah satu alasan kayaknya yang bikin aku susah bikin K-drama talk adalah banyak yang aku drop gitu loh, kayak aku tonton terus kayak nggak jadi gitu. Ini nggak jadi kan. Nah tadi barusan shit apa ya, ini kayak N1 deh barusan. Pertama, Run On itu kan dia mengisahkan soal si pelari sama penerjemah, terus ada manajer si pelarinya, ada si pelukis ya yang muda itu. Si Run On itu kan bapaknya tuh pejabat ya kalau nggak salah. Terus kayak menurut aku Run On itu tuh tipe drama yang ringan banget sih, enak banget ditonton. Aku suka banget, maksudnya nggak ada yang something super deep, nggak ada yang kayak emotionally kayak gitu bikin aku kayak kebikin kebawa mimpi juga kayak enggak sih. Cuman ditonton tuh enak, heartwarming, dan kayak ngerasanya tuh kayak nonton vlog ya. Enggak vlog juga sih, ada drama-drama sih. Cuman somehow menurut aku mereka itu bener-bener chemistry-nya ada banget, dan nggak tahu kenapa karakter mereka itu tuh kayak dibikin kayak skripnya tuh natural banget gitu loh kalau bagi aku. Jadi tuh kayak ditontonnya tuh enak gitu loh. Nggak ada yang bikin kayak cringe atau kayak apaan sih, kayak nggak ada deh orang asli di dunia kayak gitu. Terus si ceweknya yang kayak chill banget vibe-nya, kayak orangnya tuh go with the flow banget. Aku suka banget karakter itu. Terus at the same time dia punya prinsip juga dan very curious about lots of things. Kayak dia akhirnya lari maraton ya kalau nggak salah. Oh half marathon gak sih? Aku lupa deh. Pokoknya dia kayak bertekad buat lari. Terus kayak how she preps for her run. Kayak it's just so inspiring. Dan cowoknya juga yang kayak agak-agak awkward gitu loh orangnya. Jadi kayak lucu aja sih ngelihatnya. Ya second leads-nya juga menurut aku cukup seru dan agak realistis sih. Ya mereka kayak nggak setara in a way gitu kan. Kayak yang satu ya emang muda banget, yang baru masih amatir gitulah. Nah satu lagi dia udah kayak bos dan lain-lain, dan kayak they fell in love. Dan ya biasa lah yang kayak nggak nyambung gitu, tapi kayak realistis gitu loh. Jadi kayak kalau di Bisnis Proposal kan mereka akhirnya jadi gitu kan. Kalau ini kan kayak nggak, dia udah kayak realistis aja, dia ceweknya tuh kocak sih. Dan banyak juga menurut aku kayak pelajaran-pelajaran kecil sih di dalam situ, nggak yang kayak obvious kayak gimana dikasihnya, cuman banyak yang bisa dipetik gitu loh dari si Run On kalau menurut aku ya. And I love the visuals
juga, very fresh and creamy gitu loh nontonnya. Pacarannya gemes juga, dan nggak tau kenapa aku ngerasa kayak mereka jadiannya dan alur pacarannya tuh kayak natural banget itu, dia tadi nggak yang kayak dibuat-buat banget gitu. Jadi kayak aku suka banget sih. I love how si Miju, si ceweknya itu sees her job. Dia tuh bener-bener melakukan itu ada maknanya gitu loh, kan dia memilih pekerjaan itu karena dia waktu itu merasa kayak, oh ya si translator ini tuh ngebantu buat dia menjembatani orang-orang dari film negara lain ke orang lain gitu. Jadi kayak wow, very nice, kayak lo milihnya tuh mindful banget. Aku suka sih, pokoknya it's just right. Selanjutnya Our Beloved Summer. Jujur awalnya aku agak males nonton Our Beloved Summer karena pada saat itu aku tuh masih di titik kayak gak mau nonton Kim Dami gara-gara sebel liat dia di Itaewon Class. Aku belum terima aja gitu, aku nggak terima dia waktu itu sama Park Seo Joon. Padahal cuman peran, emang agak-agak gitu loh, tapi masih aku tuh menurut aku peran karakter dia di Itaewon Class tuh annoying banget gitu loh, jadi aku agak trauma. Tapi ternyata di Our Beloved Summer, wow, that was so nice. Aku suka banget. Aku inget nonton Our Beloved Summer itu pas aku lagi kena COVID, jadi sebenarnya agak bad memory ya, cuman seru banget. Pertama, aku suka banget visualnya, warna drakornya tuh kayak agak-agak brownish, banyakan warna-warna neutrals gitu, dan lagu-lagunya itu my playlist dari sejak nonton itu sampai sekarang ya, udah lumayan lah berarti ya, sebulan 2 bulanan kali itu. Tuh sampai sekarang aku masih nontonin itu, masih dengerin itu. If you haven't heard it, dengerin playlistnya Our Beloved Summer. Suka. Ceritanya tuh serunya dari awal sampai akhir tuh mereka kan ada judul episode kan, dan juga aku suka kita kebagian dari kayak gemes-gemes SMA-nya sampai kayak mereka drift apart, terus gimana, dan juga ternyata itu agak deep juga ya di situ. Ada alasannya kan, putusnya tuh bukan hal yang kayak gak jelas gitu, tapi ya emang gak jelas, cuma ternyata ada meaningnya dan ada ternyata kayak gini kayak gitu, kayak very deep. Ditonton tuh menarik gitu menurut aku. Kayak aku merasa kayak ada value-nya lah gitu nonton itu gitu. Terus juga very cute hubungan mereka. Aku senyum-senyum sendiri deh kayak nonton itu waktu itu, kayak manis banget. Dan somehow lagi-lagi ini juga one of those couples di drakor yang berasa real banget gitu chemistry-nya, dan ngelihatnya tuh si Choi Woo-sik sama si Kim Dami tuh cocok ya, kayak cute, kayak beneran. Aku juga sukanya mereka tuh nggak ada yang cringe juga di situ, kecuali mungkin si karakter yang artisnya, si yang NJ-nya itu agak-agak dikit, tapi kayak maksudnya bukan sebel, cuman maksudnya kayak emang iya ya bakal kayak gitu banget. Cuman ya balik lagi it's a drama, tapi ya it's okay sih, masih acceptable kok, dan heartwarming lah ya nonton itu kalau bagi aku gitu. Lucu manis gitu, suka banget. Apa lagi ya, Now We Are Breaking Up. Nah, nonton ini sebenarnya gara-gara ya emang seliweran di IG-nya Song Hye Kyo kan. Ya jujur udah agak kayak aduh, ini maksudnya gimana sih nih Now We Are Breaking Up, judulnya aja udah putus gitu kan. Dan pas awal-awal nonton tuh emang agak kayak Jang Ki-young sama Song Hye Kyo tuh kayak di aku kayak kurang masuk sebenarnya, jujur kayak bener-bener berasa kayak sama kakaknya gitu kan. Dan emang itu isunya juga sih, kayak dia lebih tua, terus kayak jadi udah nggak, dari segi umur nggak bisa, terus juga dia punya history sama kakaknya si Jang Ki-youngnya, jadi kayak yaudahlah nih hubungan terlarang banget, ibunya juga nggak restuin lah. Cuman yang aku notice di drakor itu bener-bener di bagian pekerjaannya tuh di expose banget gitu ya, perihal kerja di desainer, terus kayak teknisnya, terus seru, ada Sehun juga di situ, terus juga menarik lah. Tapi sejujurnya yang bikin aku hook ya bukan hubungan dia sama Jang Ki-young sih, karena aku udah ada feeling ya udah either mereka tiba-tiba direstuin gitu kan, nggak yang emotionally attached sama mereka, karena mereka juga pertemuannya awalnya kan karena kayak ya udah ada acara kayak ya gitulah, jadi nggak ada yang kayak mereka udah punya history bareng. Gue sedih kalau mereka putus, kayak misalnya yang Our Beloved Summer gitu kan, itu kan kita berasa ya mereka ada kayak deketnya, ada gininya. Justru yang bikin aku kayak attach banget tuh waktu itu sama si temennya si Song Hye Kyo-nya. Jadi kan di situ kan si temennya Song Hye Kyo itu kan dia ternyata tuh udah punya anak, terus dia ternyata kena sakit kanker apa ya, dia ada kena sakit lah gitu. Nah terus abis itu suaminya selingkuh pula gitu kan, tapi dia nggak mau kayak confront atau gimana. Terus kayak seru deh pokoknya itu, dan itu sedih banget sih pas bagian temennya itu. Aku nangis deh kayaknya kalau nggak salah. Jadi justru itu yang bikin aku touch, aku pengen tahu gitu. Terus itu juga
tipe drama yang nggak ada kocak-kocak yang kayak dikoplak-koplakin gitu loh. Itu dia tadi sih, karena dia yang tipenya yang kayak hubungan tidak direstui gitu, jadi kayak agak pusing karena kayak bosan, jujur agak bosan karena kayak jadi isinya ya udah back and forth mereka memperjuangin hubungan mereka lala lili gitu, dan kayak jatuhnya jadi kayak raka gitu loh karena kayak dia batu banget lah apalah gimana gitu. I'm not very into that type of K-drama relationship. Sebenarnya juga ini banyak kayak pesan-pesan deepnya, cuman a little bit tiring to watch karena tadi aku bilang nggak ada humornya kan, nggak ada yang kayak koplak-koplaknya, jadi dia tuh ya udah serius gitu loh, ya udah sebenar-benarnya aja. Sebenarnya kayaknya yang jadi bapaknya Sodalmi itu loh, aku lupa lagi namanya siapa, dia yang kayak versi lebih kocaknya, cuman ya enggak sih, masih lebih serius menurut aku, nggak yang kayak lucu gitu. Terus ya udah deh. So ya, ini pada Vakalur BTW. Lanjut, All of Us Are Dead. Ya sih nggak banyak yang mau bahas sih kalau ini cuma mau ngasih doang kalau udah nonton itu, dan itu kan kayak drama juga ya. Menurut aku seru banget ditonton. Itu bener COVID watch aku banget waktu itu. Ingat banget lah hari-hari awal aku nonton itu doang. Aku habisin ke 2 hari dia tuh drama. Ya namanya juga zombie-zombian ya. Zombie di sekolah gitu, ngajarin soal temen, soal apa gitu-gitu. Seru sih, fun to watch. Agak capek tapi nontonnya, ikutan ngos-ngosan gitu. Terus apa lagi ya, She Was Pretty. Nah, nonton ini gara-gara ya kayaknya tuh lagi karena lagi covid. Terus udah kangen Park Seo-joon, nonton Park Seo-joon gitu. Terus ya udah nonton itu aja, She Was Pretty aja di Netflix juga. Terus ya jujur kurang suka sih. Satu, itu drama yang udah agak lama, jadi tuh emang dari segi visualnya agak nggak sejernih yang sekarang, gitu udah pasti lah ya. Cuman saya aku tuh kayak gitu-gitu tuh suka agak ganggu gitu bagi gue. Cuman stylenya tuh masih kayak fashionnya dan lain-lain tuh masih kayak agak jadul banget lah pokoknya. Tapi itu nggak penting sebenarnya. Tapi untuk dari segi ceritanya sendiri, bagi aku kurang suka sih, karena ya udah tipenya dia kayak udah punya pertemanan dari lama banget, terus kayak si cewek ini ceritanya sekarang jadi nggak semenarik dulu, dia nggak mengenalin, terus dia jadi jahat, terus kayak pas dia udah tahu itu dia kayak jadi baik banget, jadi bucin banget, terus kayak masalah waktu doang gitu, ngerti gak sih? Jadi tuh masalahnya adalah kayak nunggu dia figure out aja gitu. Temennya sempat bohongin lah, sempat apa gitu. Baik sih, aku suka sih karakter ceweknya baik gitu-gitu. Cuman dan kasihan si Won, jujur aku di situ malah kayak agak tim si Won gitu dibandingkan Sojin. Wow. Cuman ya gitu sih, kayak bukan tipe drama yang bikin aku emotionally attached, tapi kayak ya udahlah fine to watch aja gitu, paham gak sih? Aku biasa aja gitu, nggak ada yang kayak She Was Pretty gitu, enggak sih. Jadi ya udah at some level aku udah tahu kayak jalan ceritanya bakal gimana gitu, ngerti gak sih? Jadi kurang exciting lah gitu. Jujur ya guys, ini kalau bisa bikin kayak drama nih, kalau misalnya aku nggak suka sama drama itu dan kamu suka banget, itu good for you ya mas, karena ini kan semua selera-seleraan. Jadi jangan baper kalau aku nggak suka sama drama yang kamu suka banget gitu, karena itu semua selera gitu loh. Jadi kayak kita semua chill kan di sini. Jadi ya udah, aku nggak tahu sih udah bahas belum ya, tapi aku sempat nonton That Winter The Wind Blows. Itu tuh karena ada Jo In Sung-nya. Itu lebih jadul lagi, itu betul-betul drama yang kayak warna videonya tuh masih agak kayak kuning, tau gak sih? Musiknya ya Allah, musik itu masih kayak musik-musik dramatis, telenovela vibe gitu loh. Jadi itu bener-bener sangat drama dan sangat gitu sebenarnya. Cuman jujur gue nonton karena Jo In Sung-nya sih. Cuman ya kalau diikutin ya seru-seru aja, tapi kalian gak usah expect kayak drakor yang kayak gimana gitu, enggak. Jadi ini tontonan gitu, ini sinetron gitu, paham gak sih? Tapi ya I must say acting mereka bagus banget sih di situ. Suka banget, apalagi si Song Hye Kyo di situ juga believable banget loh. Kan dia di situ buta kan ceritanya. Itu dia bagus actingnya. Agak-agak baper juga sih nonton itu. Lumayan ada sedih-sedihnya, nyampe gitu actingnya ke aku, paham kan? Terus ya itu sih. Tapi kalau misalnya kalian kayak emang nggak ada orang yang dicari di drakor itu, kayak kalau sekarang sih banyak pilihan yang lebih seru ya, jujur. Oh sebenarnya aku juga nonton Her Private Life. Udah agak jauh tuh, udah episode berapa ya? Udah lumayan jauh. Terus nah aku tuh nih ya, yang jadi masalah aku sama drakor yang ketebak adalah aku tuh pasti nggak akan lanjutin kalau misalnya udah jadian. Misalnya jadiannya di tengah-tengah nih, habis itu tuh masalah selanjutnya tuh malah kayak udah diada-adain gitu loh, kayak apalah traumanya dia lah, apa-apa gitu. Jadi kayak udah kayak biasa aja gitu. Jadi emang kayaknya aku lebih suka yang jadiannya di ujung deh, nggak sih? Kalau pikir-pikir ya, iya deh kayaknya deh. Hospi di ujung banget tuh. Reply kan juga kita figure outnya di ujung tuh siapa yang jadi suaminya, ya nggak sih? Kayaknya aku tuh emang harus ada misterinya dulu gitu lah, harus kayak ada ketidakpastiannya baru gue nonton. Kalau misalnya udah kayak udah diisi dia cuman dia pacaran, cuman dia lagi sweet lagi bucin, jadi kayak lebay, romantiknya tuh yang kayak over the top gitu, kayak aku justru kayak udah nggak seru gitu loh. Karena kayak udah oke, kongres kayak udah gitu, paham kan? Apalagi sih,
Aku nonton Forecasting Love and Weather, apa sih Weather and Love itu baru 2 episode tapi belum lanjut lagi sih gara-gara kayak udah gak kebayang, nggak tahu sih, dan kayak kurang seru di aku gitu, kayak gak tahu ya, mungkin karena antara kayak serius banget tapi juga aku juga nggak yang kayak ngerasa ada urgensi buat nonton gitu loh. Terus Jirisan juga aku drop karena kayak lupa at some level. Terus habis itu juga kata orang-orang juga kayak kurang efeknya gitu. Nih aku pakein dulu 2521. Oh my god, where should we start? Kan aku udah tulis sih, so good. Walaupun kepo siapa Bapak Minche, tapi nggak apa-apa karena kita jadi fokus ke hubungannya Nahido sama Yijin. Dan sebenarnya kan dia namanya juga judulnya 2521. Mereka tuh ngomongin masa lalu mereka gitu loh. Jadi emang fokusnya tuh di situ guys. Fokusnya tuh poinnya di masa muda mereka, di youth mereka gitu kan. Ini tipe drama yang sepanjang drama aku bener-bener fokus, I'm very hooked. Aku looking forward for the next episode. Bahkan aku tuh excited banget kalau udah Jumat karena besoknya ada episode baru. Siapa yang kayak gitu juga. Berarti se-emotionally attached itu kan aku sama nih drama gitu loh. Dan aku tuh udah lama gak merasa kayak gini sama drakor. Jadi aku bener-bener kehilangan banget sih 2521 udah tamat gitu. Menurut aku karakternya itu kuat-kuat banget dan very lovable each and every one of them. Kecuali gurunya yang gambar-gambar muridnya itu benci banget sih. Terus chemistry-nya juga dapat. Dan masuk chemistry di sini bukan masalah chemistry Hido sama Baek Jin doang, tapi chemistry pertemanan itu tuh kayak you can actually feel the warmth, ya gak sih? Kayak mereka fit banget semuanya gitu loh, enggak cringe. Itu aku suka banget karena aku nggak bisa banget kalau udah yang kayak tiba-tiba jadi kayak wah bucinnya nggak masuk akal gitu loh guys. Yang kayak biasa itu kalau kayak bosnya gitu tuh pacaran sama karyawannya gitu kan bucinnya agak kurang masuk akal ya kadang-kadang tuh, jadi kayak wah powernya banyak banget gitu. Kim Tae-ri juga mainnya oke banget ya. Kayak kita bisa ngerasain dia bener-bener kayak menjadi anak muda yang penuh semangat, pantang mundur. Mungkin yang bikin aku juga hooked banget ya, karena pertemanan mereka itu vibe-nya kayak pertemanan Reply gak sih? Di Reply kan kayak bener-bener nemplok banget dan jadul gitu kan. Jadi aku tuh cocok tuh main kayak gitu-gitu yang kayak emang di build gitu loh, kayak hubungannya satu sama lain. Jadi kita tuh bener-bener ngeliat gitu. Jadi seolah aku ada di sana. Jadi kayak gitu. Menarik juga ditonton karena soal fencing, dan jujur aku asik banget kan sama fencing, maksudnya tahu gitu olahraga fencing, cuman kayak nggak pernah nonton yang kayak pertandingan fencing atau gimana. Dan di situ mereka bisa bikin seolah-olah tuh kita bener-bener lagi nonton pertandingan gitu loh, ya nggak sih? Ya nggak? Jujur deh, kalian pasti kita deg-degan kan, apalagi pas yang episode 16. Nangis nggak? Pasti nangis deh. Aku juga berkaca-kaca deh kayaknya waktu itu karena lagi puasa. Aku tahan-tahan ya, sudah kayak ya Allah gue baper banget sih, padahal ini kan film gitu loh. Cuman oh my god, tegangnya tuh ada, harunya ada, sedihnya ada, senengnya ada gitu loh. Jadi wah keren banget. Gitu juga kehidupan Yijin sebagai reporter atau wartawan. Ya dia jadi reporter gitu kan, dan kayak kita jadi ngelihat kayak oh my god, deep down tuh itu tuh kalau misalnya kita ngelihat prosesnya ya, maksudnya meskipun saat itu kan emang teknologi masih terbatas banget gitu kan, jadi makanya semua tuh serba harus manual gitu. Dan kita jadi ngelihat kayak oh my god, it's a lot of work banget, bahkan kayak makan hati juga ternyata gitu loh. Dan juga banyak pengorbanan juga ke orang-orang terdekatnya gitu kan. Baek Jin sama si ibunya sih, itu juga ibunya kan ini banget kan, profesional banget. The thing yang bikin aku tuh suka banget sama drama ini dari awal ya, sepertinya adalah aku tuh bisa merasain kalau misalnya this drama is gonna be inspiring. It's not gonna be just another drama, it's not gonna be just another cheesy romance on screen yang seru ditonton, gemes ditonton, tapi enggak, it's gonna be inspiring. I know I'm gonna take something from this drama. Itu yang aku rasa kayak gitu. Jadi aku looking forward banget deh buat setiap hari Sabtu gitu. Aku beneran bisa ngeliat di situ soalnya kayak gimana sih tekad, kerja keras, dan konsistensi itu bisa lead us closer to our dreams, ya gak sih? Kita udah ngeliat sendiri ya dari Nahido yang ya diremehin lah sama orang tuanya sendiri bahkan gitu. Mentalnya tuh udah diterpa banget sama idolanya sendiri, which is si Yurim saat itu gitu kan. Kayak mungkin kalau gue di posisi itu gue pasti nangis kayak enak aja lo, gue diidolain lo terus lo kayak malah injek-injek gue mungkin gak sekuat dia, tapi dia malah kayak wah metal banget kan si Nahido. Jadi kayak oh my god, she's so inspiring gitu loh dia tadi. Makanya kenapa aku tuh jadi nonton terus dan bener-bener looking forward, karena salah satu hal yang bikin aku ngedrop drama tuh biasanya itu aku udah bisa ngebayangin kayak udah tau nih kayak jalan cerita gimana, karakternya gimana, dan kayak gak ada yang bisa gue ambil yang kayak nilai yang kayak selain dari kayak dan kayak gemes aja ditonton. Kayaknya sayang deh waktu gue gitu kalau misalnya nonton ini gitu. Aku juga sadar kalau this drama is not about romance. Jadi aku sedih banget, gak usah salah, aku bukannya sok kuat, aku sedih banget, aku nangis banget how they don't end up together. Sedih bangetan. Tapi sebenarnya kita udah dikasih tahu kan
kan dari awal, kayak nama anaknya juga Kim. Terus kenapa si neneknya bilang dia habis ketemu Baek Jin sebulan sebelumnya, dan muka si Nahido yang udah dewasa itu di situ langsung kayak nggak enak gitu mukanya. Ya kalau itu suaminya ngapain dia ngomong kayak gitu ya kan? Apa dia cerai? Tapi kayaknya enggak, dia bukan kayak gitu karena namanya Kim lagi-lagi anaknya. Bahkan kan banyak kan orang-orang bikin teori anak itu adopsian lah atau gimana. Cuman menurut aku kayak udah deh nggak usah, aku sih nggak mau tuh nonton teori-teori kayak gitu karena menurut aku it kills the joy banget dari nonton. Justru serunya tuh kita nggak tahu gitu loh, ya nggak sih? Dan it's a drama, bukan kita yang bikin gitu, justru kita sebagai penikmat tuh nonton aja lah gitu, gimana how it will turn out to be. Meskipun aku bilang itu romance itu it's not the main thing menurut aku dari dramanya, tapi nggak bisa dipungkiri emang the romance part of Yijin and Hido is top notch. Aku bahkan awalnya mikir kayak apa dia nggak bakal jadian ya, karena kayak hubungan mereka tuh di titik kayak gemes banget, akrab banget, tapi kayak bukan kayak kalau lo nggak jadian juga bisa aja, karena kayaknya lo nyaman aja gitu, jadi kayak temen deket gitu loh. Nah yang aku suka juga si Nahedo-nya tuh dari awal tuh nggak yang kayak obvious banget suka, yang kayak suka in the romantic way gitu loh sama si Yijin, nggak yang kayak apa gitu, nggak yang kayak gitu. Biasanya kan banyak yang kayak oh udah obvious banget suka pengen jadi pacarnya gitu, itu nggak, kayak ya udah lo, dia merasa kayak Yijin tuh nge-support dia banget dan sama satu sama lain gitu kan, jadi hubungannya tuh lucu. Terus ya udah pas jadi-jadian ya makin gemes banget, lucu banget. Menurut aku ya main message-nya emang to use our youth as best as we can, jangan sia-siain, terus kayak harus kayak gali our best potential, hang out with our lovely friends, kayak gitu-gitu sih. Jadi menarik banget asli ini drama. Yurim is amazing tuh menurut aku, dia juga kayak aku sebenernya udah feeling sih dari awal nih anak pasti sebenarnya ntar jadi deket deh, bener aja kan, karena menurut aku dia amazing banget karena rela dicemooh satu negara demi melindungi nama baik orang tua lo gitu kan, kayak keren parah. Dan pas pacarannya nggak cringe ya, meskipun si Jiwon sama si Yurim kan agak kayak gitu, cuman itu ada lucu aja, kayak emang mungkin cocok banget aja kali ya. Kalau masalah Hijin sama Hidonya, jujur ya aku sedih lah, maksudnya kayak oh my god, kalau mereka bareng mereka pasti dream couple banget gitu kan, udah nge-support satu sama lain dari zaman dulu, terus kayak ya mereka sampai ke titik itu sekarang ya juga karena support satu sama lain gitu loh, ya nggak sih? Karena support system itu kan penting banget kan. Cuman ya maksud aku ada hati kecil aku yang mikir kayak tapi kayaknya justru itu deh bagian yang bikin nih drama tuh bener-bener senemplok itu. Maksudnya mungkin kalau misalnya dia happy ending bakal kayak Our Beloved Summer ya rasanya, kayak yang tipenya tuh yang kayak gemes tapi nggak yang kayak ketebak gitu. Mungkin nggak semembekas ini loh di orang-orangnya nggak sih? Karena ya dengan kayak gini kan kita jadi kayak ngomongin terus dan kayak baper terus gak sih? Satu itu. Kedua yaitu dia kita jadi belajar kayak some things in life tuh emang nggak bertahan selamanya gitu. Jadi emang ada masa-masanya gitu, kayak semua tuh even people gitu loh. Some people are meant to stay in your life for a certain amount of time gitu, dan makanya that's why it's very important ketika kita lagi sama orang ya kita cherish that moment gitu loh. Ya life happens and we just grow apart gitu loh. Jadi entah sibuk lah, entah apa gitu. Jadi makanya sih ketika kita lagi ada waktunya, lagi bisa, it's very important to actually cherish the moment gitu. Ya pasti adalah di otak kita dengan pemikiran simple kita kayak kenapa sih lu nggak sabar aja sama Yijin, lu nunggu aja di sampai lu pensiun nanti jadi lu bisa bareng Yijin gitu kan, atau gimana. Itu pemikiran egois kita yang kayak pengen dia bareng. Atau kayak ada yang bilang juga kayak Hido kan tajir lah ya kasarnya, ya lu kan bisa samperin Yijin gitu. Cuman balik lagi sih yang Hido bilang kan, dia merasa support dia udah nggak nyampe ke si Yijin, dan Yijin juga sampai keceplosan kan kayak support tuh malah jadi burden buat gue. Dia itu di situ sih udah yang kayak mereka udah kelar nih tugas mereka di kehidupan sesama lain gitu kasarnya. Jadi daripada kayak ujung-ujungnya cuma minta maaf doang, cuma rasa nggak enak doang, ya udah bisa aja. Dan itu menurut aku ya it's fair enough sih sebenarnya, karena aku juga ngeliatnya kayak kalau bisa diperjuangin happy banget, bagus banget. Tapi kalau nggak bisa juga menurut aku jujur understandable nggak sih. Jadi aku menerima sih. Aku nangis banget sih pas mereka putus sih, nangis hancur lah. Apalagi kalimat-kalimat pas putusnya tuh ya Allah bagus banget nulis dialognya tuh bener-bener yang kayak. Terus aku nggak bisa banget nih pas bagian scene yang mereka di terowongan itu kan kayak dikasih lihat kayak aduh ada flashback, enggak mau nangis, enggak, gue udah bikin aja, gue enggak bisa yes. Apalagi ngeliat mereka kayak pas awalnya lari-larian pas masih muda kanal itu, terus kayak pas udah gede kayak putus di situ. Jadi dia aku sampai sekarang nggak bisa denger lagu 2521 yang lagunya Jaurim. That was hard. Jadi gitu sih guys. Jadi kayak kebayangkan aku tuh sesuka apa sama drama itu karena dapat semuanya, maknanya dapat, apa yang dapat dan soundtracknya juga nama coba. Business Proposal Shin Hari. Ini adalah yang make upnya sangat di request dan aku udah upload ya. Nah, kenapa ada beberapa hal yang mengingatkan aku sama She Was Pretty, apa ya? Di nyamar-nyamarnya terus
kayak bos sama pegawai biasa. Terus kayak gitu pas udah jadian tuh jadi kayak bosnya jadi kayak bucin gitu. Terus tapi beda sih sebenarnya. Tapi nggak tahu kenapa ada beberapa hal yang mengingatkan, oh ntar habis pisah bentar ke New York lah apa gitu kan. Harus ada tuh kayak gitu-gitunya, tantangan-tantangan di akhir, episode-episode akhir. It's a light, funny, and cute show menurut aku ya, kayak yang ringan aja ditonton, nyaman. Lagi-lagi ini ya tipe yang at some level aku udah ketebak nih. Jadi makanya sebenarnya awalnya aku juga kayak agak lanjut gak ya, cuman lucu itu sih. Dia tuh kelebihannya itu lucu dan editannya juga lucu dan visualnya bagus banget dan pemerannya juga cocok-cocok banget karakter-karakternya. Jujur aku juga suka banget sama pasangan second lead-nya. Terus aku jadi lapar pengen makan gup nih. Padahal aku belum pernah cobain sih, tapi karena kalau nonton itu aku selalu lapar. Mereka maksudnya kayak actingnya bagus-bagus, castnya bagus. Jadi tuh kayak meskipun jalan cerita termasuk simpel ya, makanya episode juga cuma 12 kan. Ya masalahnya kan kalau dipikir-pikir ya masalahnya tuh masalah restu, masalah bohong, soal identitas gitu. Simple masalahnya, cuman ya gitu, ditonton itu enak gitu. Jadi seru lah gitu. Buat refreshing Senin gitu kan, Senin sampai Selasa kan. Oh, ada lagi bikin itu mirip sama ini, sama She Was Pretty. Si Temunya sama si Sojun di She Was Pretty tuh dia sama-sama ini trauma hujan karena orang tuanya kecelakaan pas hujan gitu. Ya kayak kok mirip banget gitu. This is Proposal seru lah ditonton buat kayak refreshing, like to watch, lucu-lucuan aja gitu. Jadi drama of the 4 months ini adalah 2021 bagi aku. So yeah, I guess that wraps up our K-drama talks. Maaf kalau saya banyak chang ching chung because this is how my K-drama talks. Kalau kalian belum pernah nonton K-drama talks, ya beginilah. Enjoy what you enjoy, and yeah, I'll see you guys soon on my next K-drama talks or my next video. Geng Premier, thank you for watching. I'll see you guys soon and my next one. Selamat berbuka, bye. Bye bye.